Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perlombaan melawan waktu. Mata Shatai menatap tajam ke api berwarna hijau yang naik dari telapak tangan Xiaoyan. Saat nyala api itu muncul, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu di antara pepohonan naik banyak. Ekspresinya segera menjadi lebih serius saat dia melihat Xiaoyan dengan heran dan bertanya, "Kamu adalah seorang alkemis." Di benua Douqi, hanya ada dua kemungkinan bagi seseorang untuk dapat memanggil api esensi. Salah satunya adalah benih api yang diperoleh alkemis dari berbagai jenis afinitas api magical beast, yang kemudian akan disempurnakan untuk digunakan sendiri. Kemungkinan lainnya adalah bahwa dia adalah orang yang kuat yang mempraktekkan afinitas api Douqi. Namun, jika seseorang hanya ingin mengandalkan Douqi untuk menggabungkan esensi Flame, setidaknya seseorang harus berada di kelas Douwang sebelum mereka dapat mulai berpikir untuk berhasil. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang yang mempraktikkan Douqi dari afinitas api dan bukan alkemis tetapi bisa mendapatkan beberapa api aneh untuk mereka gunakan sendiri. Demikian pula, bagaimanapun, persyaratan yang ditempatkan pada tingkat kekuatan seseorang sangat keras. Melihat Xiaoyan saat ini, jelas bahwa dia belum memenuhi persyaratan dari kemungkinan yang terakhir. Oleh karena itu, Shatai segera memilih untuk menyuarakan kemungkinan pertama. Xiaoyan tidak menjawab kata-kata tercengang Shatai. Api berwarna hijau menyebar dari tangannya, dan dengan cepat membungkus kedua tangannya di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan cahaya berwarna hijau sesekali menyala di pupil hitamnya yang gelap. Bang! Kaki Xiaoyan sekali lagi menginjak tanah. Dia bisa mendengar suara teredam yang jelas saat tubuhnya berubah menjadi kabur berwarna hijau pucat yang membawa suhu yang sangat tinggi dan menembak secara eksplosif ke arah Shatai. Udara terik yang menerkam ke arah wajahnya menyebabkan alis Taisha berkerut sedikit. Meskipun dia tidak dapat menentukan jenis api apa yang dipanggil Xiaoyan, dia samar-samar bisa menebak bahwa kekuatan nyala api ini pasti tidak lemah dari kenaikan tajam suhu di sekitarnya. Pagoda besi milik Shatai berdiri di tempat yang sama. Dia tidak memilih untuk mengelak. Emas Douqi yang dianugerahkan kepadanya memberinya kekuatan menyerang dan bertahan yang hebat tetapi itu menghilangkan kelincahannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menghindar, dia pasti tidak akan bisa lepas dari serangan Xiaoyan. Karena kasusnya seperti ini, mengapa dia harus repot-repot melakukan sesuatu yang sia-sia dan malah berisiko memperlihatkan kelemahan dalam prosesnya? Udara panas semakin dekat. Shatai mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya dan Douqi yang berwarna keemasan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya keemasan melesat keluar dan akhirnya menyerap Xiaoyan ke dalamnya. Sekilas, sepertinya dia adalah orang yang seluruhnya terbuat dari emas. Suasana panas hanya berkurang sedikit setelah armor Douqi muncul. Tinju emas besar milik Shatai perlahan dikencangkan. Akhirnya, itu terlempar tanpa gerakan atau keterampilan yang bagus. Meskipun tinju Shatai tidak memiliki variasi dalam gerakannya, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan udara di sekitar Xiaoyan menjadi jenuh dengannya. Pada saat ini, kekuatan absolut mencakup segalanya. Wajah Xiaoyan menegang. Kristal Dou di dalam pusaran tubuhnya berulang kali bergetar. Gelombang demi gelombang Douqi yang kuat dimuntahkan. Akhirnya, itu dengan cepat beredar dalam jalur kinya, memungkinkan Xiaoyan diisi dengan kekuatan bertarung. Api berwarna hijau dengan cepat menyelimuti tinjunya sebelum tiba-tiba menyerang. Itu sangat bertabrakan dengan tinju Shatai secara tidak memihak. Dalam sekejap, riak kuat menyebar dari tengah mereka berdua, mengguncang dan membelah beberapa pohon besar di dekat mereka berdua, membentuk beberapa garis retakan. Pepohonan menjadi goyah dan tidak stabil.
kekuatan ganas yang ditularkan dari tinju mereka menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah. Di sisi lain, tubuh Xia Tai hanya bergetar beberapa kali. Tampaknya dalam hal persaingan kekuatan murni, Xiao Yan masih sedikit lebih lemah dari Xia Tai. Tentu saja, Xiao Yan mungkin terguncang sampai dia mundur 2 langkah, tetapi Xia Tai juga merasa sedikit tidak nyaman. Nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan menyebabkan dia sangat menderita. Dalam tabrakan sebelumnya, tinjunya kemungkinan akan terpanggang sampai membengkak oleh beberapa lapisan jika bukan karena armor Douki-nya yang mengisolasi. Meskipun demikian, tinju Xia Tai masih terasa sakit yang membakar. Tatapan Xia Tai secara samar-samar menyapu api berwarna hijau di tangan Xiao Yan. Syok melintas di hatinya. Bukannya dia belum pernah melihat nyala api seorang alkemis. Dia bahkan telah bertarung dengan beberapa siswa dari Departemen Alkemis di arena pertarungan, tetapi api yang dipanggil siswa itu tidak dapat menembus armor Douki-nya dan menyebabkan dia bahkan merasa sedikit terluka. Namun, nyala api berwarna hijau yang aneh di tangan Xiao Yan hari ini memiliki kemampuan unik yang menakutkan seperti ini. Ini menyebabkan Xia Tai tanpa sadar merasakan perasaan khusyuk di dalam hatinya. Saat pikiran di hati Xia Tai dengan cepat berputar, Xiao Yan sekali lagi menerkam ke arahnya. Kali ini, bagaimanapun, dia menyerah karena tabrakan. Sebagai gantinya, dia mulai menggunakan keuntungan dari kelincahannya dan berulang kali berkelebat di sekitar tubuh Xia Tai seperti hantu. Tinjunya sering membawa api berwarna hijau saat dilempar, membawa suara kiang-kiang dari logam yang berbenturan di dalam hutan kosong. Xia Tai tidak memiliki respon yang terlalu besar terhadap serangan Xiao Yan yang hampir terus-menerus. Dia menghindari mereka yang dia bisa, dan dengan paksa melawan mereka yang tidak bisa dia lakukan. Kadang-kadang, dia akan melambaikan tinjunya yang berat dan perasaan kekuatan yang semakin berat di atasnya menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain mundur untuk menghindarinya. Saat pertarungan Xiao Yan dan Tai Xia menjadi semakin sengit, beberapa medan pertempuran lainnya juga perlahan memasuki fase panas putih. Mungkin itu karena mereka sudah bertarung sekali sebelumnya, tetapi Douki yang tersebar di permukaan tubuh Hu Jia dan Wu Hao mulai menjadi sedikit redup setelah hampir 6 hingga 7 menit pertempuran. Hu Jia sedikit lebih baik, tetapi kekuatan Wu Hao, kecepatan, kemampuan menghindar, Delel telah sangat menurun karena Douki yang melemah yang mengakibatkan dia mulai ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan oleh lawannya dari kelompok iblis hitam. Jika bukan karena aura pembunuhan dalam serangan Wu Hao terlalu kuat dan anggota kelompok iblis hitam sedikit takut terluka parah, kemungkinan pertarungan Wu Hao akan menjadi lebih sulit. Dibandingkan dengan dua orang ini yang masing-masing berada dalam situasi yang agak kurang beruntung, Sun Er adalah kebalikannya. Cahaya keemasan keluar secara eksplosif dari telapak tangannya. Tubuhnya seanggun gumpalan asap tipis sementara kecepatan serangnya sangat cepat sehingga menghasilkan banyak bayangan. Mungkin itu karena dia mengerti dengan jelas bahwa Wu Hao dan Hu Jia tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pikiran untuk mempertahankan kekuatannya. Kadang-kadang, dia akan menampilkan teknik Do yang kuat, memaksa lawannya mundur sampai yang terakhir berada di titik sulit. Jika bukan karena pengalaman bertempurnya yang kaya, kemungkinan anggota kelompok iblis hitam yang tidak beruntung ini akan menjadi yang pertama dikalahkan. Di luar ketiga medan pertempuran ini, ada medan pertempuran paling kacau. Itu adalah salah satu tempat 15 siswa baru bertarung dengan anggota terakhir kelompok iblis hitam. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru, 15 dari mereka semua memiliki jumlah luka yang bervariasi karena pertarungan mereka dengan 3 kelompok yang dipimpin oleh Su Xiao sebelumnya. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan sekarang karena mereka bertemu dengan orang yang kuat yang kekuatannya berada di sekitar level bintang 5 Dadoushi. Oleh karena itu, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 dari 15 siswa baru sudah terluka oleh anggota kelompok iblis hitam itu dan telah mundur.
10 yang tersisa hanya bisa mengandalkan kerjasama mereka satu sama lain untuk bertahan. Namun, terlihat jelas bahwa kerjasama di antara mereka tidak terlalu baik. Oleh karena itu, setiap 2 hingga 3 menit, lawan mereka akan menemukan celah dan melukai salah satu dari mereka sampai mereka kehilangan kemampuan untuk terus bertarung untuk sementara. Di 5 medan pertempuran di tanah kosong ini, Hu Jia, Wu Hao, dan siswa baru semuanya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan mengandalkan api surgawi, Xiao Yan mampu bersaing dengan Xia Tai untuk sementara waktu. Namun, jika dia tidak menggunakan serangan yang menentukan, jelas tidak mungkin dia mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, di antara 5 medan pertempuran, hanya Sun Er yang memiliki keunggulan penuh. Di medan perang saat ini, pihak manapun yang pertama kali bisa membebaskan sepasang tangan ekstra sangat penting. Selama ada seseorang yang bisa mengalahkan lawan mereka setengah menit lebih awal dari yang lain, pertempuran ini mungkin akan dengan cepat menunjukkan indikator kemenangan ke sisi itu. Semua orang yang hadir di medan perang, termasuk semua siswa baru yang tidak berpartisipasi, memahami hal ini. Oleh karena itu, tatapan mereka semua dengan tegas menatap medan pertempuran Wu Hao dan Sun Er. Ini karena kedua tempat ini akan menjadi 2 medan pertempuran di mana mereka akan menjadi yang pertama mendapatkan kemenangan atau yang pertama kalah. Dou Qi berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuh Wu Hao semakin redup. Jelas, Dou Qi Wu Hao sudah mulai memasuki tahap di mana itu akan terbakar. Saat dia bertarung dengan Xiu Yan sebelumnya, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Sekarang dia harus menjalani pertempuran biaya tinggi semacam ini. Dia hampir tidak bisa bertahan meskipun dia telah mengkonsumsi pil pemulihan energi Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Pedang berat berwarna darah di tangannya dengan keras menebas lawan. Namun, tingkat kekuatan dan kecepatannya saat ini memungkinkan lawan dengan mudah menghindarinya. Tubuh yang terakhir menyala dan muncul di sisi kiri Wu Hao. Pisau di tangannya membawa kekuatan tajam saat menusuk pergelangan tangan Wu Hao. Segera, pedang berwarna darah Wu Hao meninggalkan tangannya. Anggota kelompok iblis hitam mengeluarkan tawa dingin yang menyenangkan. Dou Qi menutupi tangannya dan dia segera menyerang dada Wu Hao dengan keras. Melihat momentum ini, kemungkinan Wu Hao akan menjadi yang pertama dikalahkan jika dia dipukul. Di bawah fokus semua orang, tinjunya menjadi semakin dekat dengan Wu Hao. Namun, tepat saat tinjunya hendak mendarat di tubuh Wu Hao yang berwajah agak keabu-abuan tiba-tiba melebarkan matanya. 2 garis darah mengalir dari hidungnya. Aura pembunuhan yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah dia tiba-tiba mendapat angin keduanya tepat sebelum jatuh. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Dou Qi yang awalnya gelap dan berwarna darah pucat sekali lagi menjadi merah cerah. Dia mengencangkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkannya dengan keras. Bang! Saat kedua tinju melakukan kontak, suara teredam bergema tanpa henti di tanah terbuka. Bahu Wu Hao bergetar hebat sementara anggota kelompok iblis hitam itu mengeluarkan erangan teredam. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengambil beberapa langkah mundur terus-menerus sambil meluncur ke tanah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Wu Hao yang jauh lebih pucat dengan campuran keterkejutan dan amarah. Jelas, Wu Hao telah menunjukkan teknik rahasia tertentu yang akan menarik kekuatannya agar kekuatan seperti itu meletus secara instan sebelumnya. Namun, melihat warna di wajah Wu Hao, tampaknya saat ini dia tidak bisa lagi menggunakan teknik rahasia semacam ini untuk menarik kekuatannya untuk kedua kalinya. HMPH. Anggota kelompok iblis hitam itu melihat bahwa Wu Hao sudah kehabisan tenaga dan segera mendengus. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi melesat ke arah Wu Hao. Bang! Tepat saat dia hanya sekitar 5 meter dari Wu Hao,
bayangan hitam tiba-tiba melesat. Anggota kelompok iblis hitam itu khawatir. Badan pengisian ke depannya berhenti dan segera mulai buru-buru mundur 2 langkah. Saat dia menarik kembali, bayangan hitam itu dengan keras mendarat di tanah. Ekspresi anggota kelompok iblis hitam itu berubah. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah orang yang bertarung melawan Sun Er beberapa saat sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di hatinya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri acuh tak acuh di samping Wu Hao. Cahaya keemasan menyelimuti telapak tangannya, menusuk matanya sampai sedikit tegang. Sial, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.